Hello Maxians, welcome to Max Class. Pada Max Class kali ini kami akan membahas mengenai CFD atau Contract for Difference. Apa itu CFD atau Contract for Difference? Dalam dunia trading, kita mengenal beberapa instrumen seperti saham, forex, dan futures. Beberapa instrumen ini memiliki turunan yang juga dapat digunakan untuk trading. Salah satunya adalah CFD atau Contract for Difference. Ketika membeli kontrak CFD, ini sama saja Anda membeli saham tapi tidak memiliki bentuk real dari saham tersebut. CFD ini juga memiliki tingkat return dan risiko yang sama besarnya dengan saham real. Beberapa saham yang dapat dilakukan untuk transaksi CFD adalah saham dari Amerika dan negara lainnya. Sedangkan beberapa saham lokal masih dalam tahap pengembangan agar dapat digunakan untuk bertransaksi CFD. Lalu, apakah perbedaan saham lokal dan CFD? Tentu saja ada perbedaannya. Berikut ini adalah faktor yang membedakan saham lokal dan CFD. Yang pertama adalah tidak adanya kepemilikan. Perbedaan saham lokal dan CFD yang pertama adalah tidak adanya kepemilikan. Ketika Anda membeli CFD, Anda tidak akan memiliki kepemilikan saham real. Ini dikarenakan Anda tidak membeli saham tersebut dalam bentuk fisiknya. Dalam trading CFD, Anda hanya dapat melakukan aktivitas jual dan beli dengan melibatkan nilai kontrak atas sahamnya. Tetapi return yang didapatkan dalam trading CFD sendiri sama besarnya ketika Anda melakukan trading di saham lokal. Meskipun tidak memiliki kepemilikan secara fisik, namun nilai CFD ini tetap mengikuti pergerakan saham di bursa. Misalnya, nilai saham di bursa naik sebesar 30%, maka nilai CFD saham tersebut akan ikut naik dengan persentase yang sama, yaitu sebesar 30%. Yang kedua, tidak adanya antrian. Dalam trading CFD, Anda akan terbebas dari antrian. Anda mungkin sudah mengerti bahwa dalam bertransaksi saham lokal, Anda harus rela mengantri. Tetapi dengan melakukan transaksi CFD melalui komputer atau di smartphone Anda bisa mendapatkan penjual dan pembeli dalam waktu yang sama dengan sangat mudah. Yang ketiga adalah modal. Perbedaan saham lokal dan CFD yang paling mencolok adalah modal yang dibutuhkan. Anda dapat memahaminya dengan ilustrasi seperti ini. Misalnya Anda ingin membeli 500 lembar saham sebuah perusahaan dengan harga 100.000 per lembarnya. Jadi modal yang harus Anda persiapkan adalah sebesar 500 dikali 100.000, yaitu 50 juta rupiah. Namun dalam trading CFD terdapat leverage 10%. Dapat dikatakan Anda hanya memerlukan modal sebesar 10% dari total ketika bertransaksi di saham lokal. Dapat dikatakan modal yang dibutuhkan untuk CFD jauh lebih kecil dibandingkan dengan modal yang diperlukan untuk bertransaksi di saham lokal. Trader bisa mendapatkan profit sebesar 10% dari modal tersebut. Yang keempat adalah short selling. Perbedaan saham lokal dan CFD adalah adanya fasilitas short sell. Di dalam transaksi saham lokal, fasilitas ini tidak dapat digunakan dengan bebas dan harus menggunakan biaya yang besar. Bahkan kabarnya, Bursa Efek di Indonesia sudah melarang praktek ini. Namun dalam trading CFD, fasilitas short sell ini masih dapat digunakan dengan mudah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai trading metals, terutama di pair gold atau XAU USD. Emas merupakan salah satu komoditi yang sangat digemari dan memiliki nilai tinggi atau juga biasa dikenal dengan sebutan XAU USD. Emas menjadi salah satu kekuatan investasi setelah mata uang USD, sehingga perdagangannya nyaris tak pernah sepi. Selama ini, perdagangan emas mengacu pada perdagangan bursa di London. Investasi dan trading emas memiliki daya pikat yang cukup tinggi karena logam mulia ini merupakan salah satu bentuk investasi yang liquid dan tidak mudah tergerus inflasi.
Baik investasi secara fisik, yaitu membeli emas batangan, ataupun investasi emas online, yaitu trading emas melalui market futures yang biasa disimbolkan dengan XAUUSD. Dengan trading emas di market futures, seorang investor bisa mendapatkan keuntungan dari nilai yang melekat pada emas tanpa perlu memiliki emas secara fisik. Lalu faktor apa saja yang menyebabkan fluktuasi pada XAUUSD atau gold ini? Yang pertama adalah dolar Amerika. Sejak dulu, emas dan dolar memiliki korelasi yang kuat. Yang pertama adalah US dollar. Sejak dulu, emas dan US dollar memiliki korelasi yang kuat, mengingat harga emas dunia diperdagangkan dalam mata uang US dollar. Jika harga US dollar menguat, maka harga emas akan cenderung turun, begitu pula sebaliknya. Yang kedua, emas merupakan aset safe haven, yaitu aset yang harganya tidak terpengaruh dengan kondisi pasar finansial yang sedang mengalami kekacauan. Jadi, ketika terjadi kekacauan pada politik dan ekonomi dunia yang berdampak pada pasar finansial, investor banyak mengalihkan dananya untuk investasi di emas ini. Yang ketiga, supply and demand. Kilaunya yang tidak pernah pudar membuat emas hingga saat ini banyak permintaan, walaupun kian hari makin menipis persediaannya. Permintaan tersebut tidak hanya untuk perhiasan, tapi juga dari sektor manufaktur seperti pabrik elektronik dan kesehatan pun ikut naik. Lalu mengapa kita harus trading gold atau trading emas? Secara umum boleh dibilang trading gold dan trading forex itu sama. Umumnya broker forex juga menyediakan fasilitas trading gold kepada kliennya. Perbedaan mencolok baru kelihatan apabila kita membandingkan keduanya dengan trading saham. Perbedaan pertama adalah fleksibilitas. Forex atau emas lebih fleksibel daripada trading saham. Trading forex atau emas bisa dilakukan selama 24 jam pada hari Senin sampai Jumat. Kita bisa trading forex atau emas di malam hari, sedangkan trading saham cuma bisa pada pagi hari sampai dengan sore hari. Kalau pasar saham Indonesia mulai pada jam 9 pagi sampai pada jam 4 sore. Kemudian trading di forex bisa mendapatkan keuntungan dalam dua arah, yaitu buy dan sell. Jadi kita bisa untung saat harganya naik ataupun saat harganya turun. Sedangkan di pasar saham lokal, kita cuma bisa posisi buy saja. Kita cuma bisa untung kalau harga sahamnya naik. Kalau Anda ingin trading di saham dua arah, Anda bisa trading di pasar saham luar negeri. Perbedaan yang kedua terdapat pada kompleksitasnya. Trading saham lebih kompleks daripada trading forex atau emas. Di pasar saham Indonesia pada tahun 2014, terdapat 500 saham perusahaan yang harus dipilih. Sedangkan di forex, kita bisa fokus pada satu atau dua mata uang saja, seperti euro, yen, dan sebagainya. Dan apabila Anda melakukan trading emas atau gold, Anda cuma memperhatikan satu pair saja, yaitu gold atau XAUUSD. Oke Maxians, sekian episode pada Max Class kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe pada YouTube Maxco. See you on the next class.